podcast Ada Hukum. Dengan saya Nurmadiani Ajahra akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih yang sudah ditunggu-tunggu. Beliau adalah Rana Auliana Sari, seorang mahasiswa manajemen di Jakarta Global University. Mari kita panggilkan saja Kak Rana, silakan masuk. Halo Kak Rana, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Nurma, terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini. Saya senang sekali bisa bergabung dengan podcast ini. Wah, senang banget nih bisa ngobrol bareng Kak Rana di podcast kali ini. Tentu dengan senang hati juga Kak Nurma. Hari ini kita bakal bahas soal Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Karena banyak banget nih yang penasaran dan pengen tahu lebih jauh tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Langsung aja kita simak sampai habis, jangan kemana-mana ya. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang seru, bakal seru-seru banget. Oke, kita langsung masuk ke topik utama aja. Saya mau nanya nih Kak Rana, apa sih peran Pancasila dalam membentuk dasar hukum di Indonesia? Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis dan ideologis bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memberikan nilai-nilai dan prinsip dasar yang memandu pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila menjadi pedoman untuk menjaga keadilan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat, serta menjaga agar hukum yang berlaku tetap berlandaskan pada kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya aku mau tanya lagi nih, bagaimana sih Pancasila mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia? Pancasila memberikan pedoman moral dan prinsip dasar yang memengaruhi cara sistem peradilan di Indonesia. Berfungsi sebagai contoh dalam proses hukum. Terus untuk prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila mengharuskan agar setiap orang mendapatkan perlakuan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, Pancasila juga mendorong adanya hak untuk mendapatkan perlindungan dan hukum akses yang setara terhadap sistem peradilan, seperti itu. Kalau Pancasila tuh bisa dianggap sebagai sumber utama hukum di Indonesia ya Kak? Iya, bisa banget. Pancasila ini memang dapat dianggap sebagai sumber utama hukum. Ya, karena sebagai dasar negara dan Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai yang harus menjadi acuan dalam pembentukan hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan lainnya harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Bagaimana sih implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum modern Indonesia itu Kak? Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum modern di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek nih Kak Nurma. Aspek apa tuh? Seperti penyusunan undang-undang yang mengedepankan keadilan sosial dan kemanusiaan. Terus misalnya dalam UUD 1945 yang menjamin hak-hak asasi manusia, atau dalam kebijakan negara yang mengutamakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun tantangan muncul ketika nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik hukum. Misalnya dalam penegakan hukum yang terkadang masih menciptakan keadilan, kayak kan di Indonesia gini tuh keadilan di tahun ini apalagi tuh kayak udah nggak adil banget itu Kak, apalagi kayak banyak guru-guru contohnya kan. Terus pokoknya banyak banget deh masyarakat Indonesia tuh yang nggak diberi keadilan tuh. Nah, apakah ada tantangan dalam menerapkan Pancasila sebagai hukum di era globalisasi ini Kak Rana? Sebenarnya banyak banget ya Kak untuk tantangannya. Tapi untuk tantangan utama dalam menerapkan Pancasila di era globalisasi adalah pengaruh budaya dan hukum luar yang semakin kuat. Misalnya ideologi liberalisme dan kapitalisme yang banyak diadopsi di negara-negara barat, yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila.
Selain itu, globalisasi juga menuntut adanya harmonisasi hukum internasional yang terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk kita nih untuk menjaga keseimbangan antara penerapan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam Pancasila dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tuntutan global. Ya kan sekarang ini kayak kita tuh apalagi remaja-remaja sekarang ya, pasti itu dia lebih menyukai budaya barat daripada menyukai budaya kita sendiri, padahal itu kadang nggak masuk dalam peraturan kita, kadang nggak sesuai dengan peraturan kita, seperti itu kan. Wah, bagus banget nih karena penjelasannya sangat mudah dimengerti. Selanjutnya aku masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kita masuk aja ke pertanyaan berikutnya ya. Sejauh mana sih Pancasila mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum Indonesia? Pancasila sangat mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang tercantum dalam sila kedua Kakak Nurma. Nilai ini mengharuskan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap individu, termasuk hal untuk hidup, hak atasan kebebasan berpendapat, terus dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Selain itu, prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila juga mendorong negara untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dihormati, terus dijaga, dan dipenuhi untuk kesejahteraan bersama. Oke, selanjutnya bagaimana sih Kak hubungan antara Pancasila dan hukum internasional yang berlaku di Indonesia? Pancasila sebagai dasar negara memandu Indonesia untuk berpartisipasi dalam hukum internasional dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila tentunya. Indonesia aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, serta mengadopsi sejumlah perjanjian internasional yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun dalam hal praktiknya, hukum internasional yang diadopsi tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Kak. Aku masih ada satu pertanyaan lagi. Dapatkah kita mengatakan bahwa Pancasila adalah solusi untuk masalah hukum di Indonesia? Pancasila dapat menjadi solusi bagi banyak masalah hukum di Indonesia karena ia memberikan landasan moral dan filosofis yang kuat. Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial yang jika diterapkan dengan benar dapat mengatasi masalah ketidakadilan. Dapat mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam sistem hukum. Namun tantangan utamanya adalah konsentrasi dalam penerapannya. Hukum yang dihasilkan oleh sistem perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sementara penegakan hukum juga perlu terus diperbaiki agar sesuai dengan aspirasi bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Seperti itu Kakak. Wah, keren banget nih karena penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga membuka wawasan teman-teman yang menonton. Iya Kakak Nurma, terima kasih kembali udah mengundang aku juga di podcast ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan diskusi kita hari ini. Semoga apa yang telah kami bahas tentang Pancasila sebagai sumber hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jaga dan terapkan Pancasila dalam setiap langkah kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga kita semua bisa berperan aktif dalam menjaga agar hukum di Indonesia tetap mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah.